Saya membaca di dalam kitab Adabul Insan fil Islam dikatakan bahwa salah satu untuk mendapatkan doa yang cepat diijabah oleh Allah itu diantaranya secara sembunyi-sembunyi, atau sir dikatakan. Seperti mana doanya Nabi Zakaria alaihissalam. Nabi Zakaria puluhan tahun diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak mempunyai anak, lalu meminta berdoa kepada Allah secara sembunyi-sembunyi. Nah, jadi doanya yang paling cepat diijabah oleh Allah itu adalah doa yang sembunyi yang tidak diketahui oleh orang lain. Walaupun di depan jamaah, jangan teriak-teriakan doa Allahumma ini, gitu kagak boleh. Itu akhlak. Sahabat beliau bersabda, Ayyuhan nasu arba'una ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wala ghaiban innakum tad'una sami'a qariban wa huwa ma'akum. Rawahu Muslim. Tatkala salah satu umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada yang doanya diam, sembunyi. Ada doanya teriak-teriak. Lalu Nabi bersabda tadi, yang artinya, hai manusia, kasihanilah diri kamu, karena sesungguhnya kamu tidak berdoa kepada Tuhan yang tuli, Tuhanmu yang budeg, enggak. Dan juga kamu berdoa bukan kepada Tuhan yang goib. Nyatanya Allah itu ada, kita. Nyatanya Allah itu ada, menciptakan alam semesta dunia maupun akhirat. Sesungguhnya kamu berdoa kepada Tuhan yang maha mendengar, maha dekat, dan Ia ada beserta kamu. Dikatakan oleh orang tua beliau Al-Habib Abdurrahman, yaitu Abu Sa'id Al-Jufri, Allahu ma'i, Allahu syahidi, Allahu naziri, Allahu qaribun minni. Jadi intinya doanya jangan teriak-teriak. Nah, kalau mau cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, pantas zaman sekarang doanya kurang diijabah oleh Allah karena pakai nafsu dan karena teriak-teriak. Dah, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadrati Sayyidina Habibina Syafiina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ashabihi wa tabi'in sayyidil muhajirin Allah Ahmad bin Isa sayyidil a'zam Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi wal baqih al-muqaddam Sani Abdul Rahman sayyidil sultan al-alayhi bi rabbana Abdul Qadir Jilani ya bi sadatina ya bi alawi wa usulihim wa furu'ihim wa khususan sayyidul kitab imam bil irsyad wa ghasl ibad wal bilad al-habib Abdullah bin Alawi al-Haddad wal imam Abi Syuja' imam bin Qasim imam bil irsyad Abdullah bin Abdul Rahman bahwa وصلى الوالد الشيخ العلي صالح الجوزي من حياة شاطئ سيد الشاطئ حضرت الرحمن سيد محمد بن وإلهنا في الأمة المحضان الرحمن بن سليمان وخصوصا وسيد الحضر المقام كهجمة زيد بن مهاجر ومحمد فينا والأقصر والرحم
وإلى روح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين جميعا الله يغفر لهم ويرحمهم ويهديهم بنجاتهم الجنة يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وفاتهم ودادهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة على الدنيا وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وبرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وجنوده وأنصاره والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين آمين يا رب العالمين. Ma'asyiral hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita kembali hadir di majlis ini di Masjid Jami' Al-Husnah berkat nikmat taufik hidayah Allah pada kita semua. Mudah-mudahan Allah memberikan kita limpahan barakat dan rahmatnya serta ridha dan inayahnya, dan semoga kita semua diberikan panjang umur dalam sehat wal afiah dalam ta'ah dan ibadah, dan Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan ta'lim kita dalam kitab Risalatul Mu'awanah للإمام قطب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله bin Alawi Al-Haddad, yang pada ta'lim pekan lalu kita membahas dalam kitab ini tentang sikap seorang muslim ketika ada orang yang berbuat baik kepada dirinya. Sebagaimana telah sama kita ketahui, jikalau ada orang yang berbuat baik kepada kita, maka hendaknya kita menerima daripada kebaikan itu dan membalas kebaikannya. Setidaknya kita mendoakan dia, sebagaimana dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qala liman asda ilaihi ma'rufan jazaqallahu khairan faqad ablagha fis sana. Barang siapa yang berkata kepada orang yang memberinya sebuah kebaikan, dia mengatakan semoga Allah memberikan balasan kebaikan bagimu, berarti dia telah benar-benar dalam memujinya atau mendoakannya. Dan juga kemarin kita bahas, jangan sampai kita menghancurkan hati saudara kita sesama muslim dengan menolak pemberiannya, menolak hadiahnya. Karena hakikatnya pemberian hadiah yang diberikan kepada kita adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita menolak hal tersebut, sama saja kita menolak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian
Kita lanjutkan. Waqad yajibur raddu fi masaila waqad yundabu. Al-Imam Al-Haddad mengatakan terkadang dalam beberapa hal diwajibkan kita untuk menolak pemberian dan terkadang disunnahkan. Jadi kita harus tahu hukum asalnya kalau kita diberikan sesuatu, sunnahnya baiknya kita terima. Tapi ada saat situasi kondisi tertentu di situ baiknya kita untuk menolak. Bahkan bisa jadi kita wajib untuk menolaknya, tidak boleh kita menerima. Kapan hal tersebut? Minha, di antaranya ayahmila ilaika ma ta'lamu au tazunnu bi alamatin annahu haram. Pertama, yaitu suatu pemberian yang diberikan kepadamu yang kamu tahu atau kamu punya sangkaan yang kuat, bi alamatin, dengan adanya tanda-tanda yang jelas, annahu haram, bahwa hadiah yang diberikannya itu adalah dari suatu yang haram. Kalau kita tahu ada orang mau ngasih kita duit karena dia baru menang judi online. Ini kan sekarang nih lagi rame nih yang namanya judi online nih. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan Pak, orang main judi online ini bukan dari kalangan orang yang jauh dari agama aja. Enggak sedikit orang yang aktif dalam kegiatan agama, kelihatan rajin sholat, rajin taklim, rajin maulid, tapi iseng-isengnya main judi online. Ditegur, ngapain lu tuh main game? Iya, iseng-iseng aja. Ini kalau menang dapat duit, katanya. Saya emang nggak serius, cuma iseng-iseng doang. Dan saya mau tanya, orang kalau maksiat serius, sengaja, iseng-iseng, dosanya sama apa enggak? Sama aja. Jadi hati-hati. Ya, kadang nih setan pinter banget tuh ngajakin kita. Lu nggak usah serius-serius banget, iseng-iseng aja. Biar lu tahu juga gimana sih orang pada main judi kok pada kecanduan. Awalnya iseng-iseng, lama-lama malah jadi seneng. Ya. Gilanya lagi, ya, kadang dia berani tuh main judi online ketika lagi ada dalam majelis, lagi maulid. Ya namanya orang sekarang kalau hadir majelis, hadir maulid, kadang ngedengerinnya 10%, 90% maunya dia deh. Ya ngobrol, ya tidur, ya mainan HP. Ini yang pada mainan HP bukan cuma buka-buka medsosnya sekarang. Dia main gamenya, kadang main judi online-nya. Mungkin setan bisikin dia kali ya, lu main pas lagi majelis, insya Allah menang dah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tuh orang kalau bermaksiat di tempat baik, di waktu yang baik, hati-hati, dosanya bisa berlipat ganda. Ente bohong di luar masjid sama di dalam masjid beda dosanya. Main judi di luar sama di dalam masjid juga beda dosanya. Dua-duanya mah dosa, dua-duanya besar. Cuma karena mulianya tempat, mulianya waktu,
dosa itu juga dilipat gandakan oleh Allah. Sebagaimana ibadah kita pahalanya dilipat gandakan oleh Allah karena mulianya waktu dan tempat, maksiat pun juga begitu. Ini ada orang baru menang judi online, dapat banyak, ngasih ke guru makasih berkat doanya. Lah numbenan lo ngasih duit. Iya, habis masang kemarin menang banyak ini kita. Tuh murid kurang ajar tuh kalau ada yang begitu tuh. Ya. Intinya kalau kita tahu ada orang ngasih kita hadiah, ngasih sesuatu yang jelas itu dari barang yang haram, dari hasil yang haram, atau kita punya sangkaan kuat dia dapatnya itu dari haram, wajib untuk kita menolaknya. Nggak ada kata kagak enak. Atau kita tahu dia memberi kita dari hasil korupsi. Ini udah jelas nih, pejabat korup, duit rakyat dirampok. Cuma karena lempengan dekat kenal sama kita dibagi. Ya ngomongnya nggak mungkin nih hasil duit korupsi. Tapi kita tahu, ini orang kerjaannya korup, nipu, bohong, kerjanya haram. Itu juga wajib untuk kita tolak, sedikit ataupun banyak. Kalau sedikit rada gampang nolaknya tuh, yang repot kalau ngasihnya banyak. Kalau bangsa 100.000, 200.000 mah nggak kita lirik. 1 juta, 2 juta, 100 juta nih, langsung husnuzon. Ini mah bukan korupsi, ini mah duit dia. Terus innalillah, baik-baik ya. Ini kadang nih harta bikin kita kalap. Yang haram bisa kelihatan jadi halal tuh kalau udah banyak, kalau udah menarik. Kalau sedikit mah yang haram masih kelihatan tuh haramnya. Wah, ngapain gua gara-gara 100.000 neraka. Ya kan bisa aja 100.000 neraka, 1 juta neraka, 1 M neraka, sama aja dosanya. Mendingan sekalian dan nunggu banyak dulu. Nantang banget amin neraka. Jadi sedikit banyak kalau memang kita tahu itu dosa dari haram, wajib untuk kita tolak. Au tuhmala ilaika shadaqatun. Nah, termasuk contoh ada yang wajib kita tolak, yaitu satu pemberian sedekah, hadiah yang dibawa untukmu, diberikan untukmu, yang sifatnya itu adalah sedekatun wajibah. Sedekah wajib. Sedekah wajib berarti apa? Zakat atau kafaroh. Ada orang ngasih kita zakat, atau ada orang ngasih kita dari kafaroh, atau ada orang memberikan kita beras dari fidyah. Ala dhannin annaka min ahliha. Dia memberikanmu karena dia menyangka kamu adalah salah satu orang yang berhak menerimanya. Jadi kalau ada orang datang ngeluarin zakat ngasih ke kita, dia sangka kita ini bagian daripada mustahik. Atau ada orang mau ngeluarin kafaroh, itu kafarohnya dikasih ke kita karena dia sangkanya kita adalah mustahik. Atau mengeluarkan fidyah, ini yang banyak nih. Ya, biasanya kan kalau ada yang meninggal saat tahlilan 3 hari atau 7 hari, itu keluarga ngeluarin fidyah buat si mayit, baik fidyah sholatnya ataupun fidyah dari puasanya. Itu kan dibagiin aja tuh. Sahibul musibah kadang kan kagak ngerti siapa yang berhak, siapa yang kagak berhak. Nah semuanya dikasih dengan menyangka mereka adalah orang yang berhak menerima daripada fidyah itu. Kalau salah satu dari itu adalah kita dan kita yakin kita orang yang tidak berhak menerimanya, wajib kita untuk menolaknya. Ya. Jadi kalau ada orang ngasih zakat sama kita, dia pikir kita mustahik zakat, wajib kita tolak, nggak boleh. Kita tanya, ini apa nih? Ya ini zakat saya, seperti biasa saya tahunan ngeluarin zakat, sekarang saya mau kasih ke antum.
Dasarnya apa? Saya dulu pernah ada orang mau ngasih zakat. Dasarnya apa? Fi sabilillah. Saya tolak, saya bilang sepanjang yang saya ketahui sabilillah dalam mazhab Syafi'i adalah al-ghuzah ghairu murtazakun. Mereka adalah pasukan perang, para pejuang yang tidak mendapat imbalan gaji, yang betul-betul perang melawan orang kafir. Imam Syafi'i tidak mengkiaskan sabilillah yang lainnya. Ya, sabilillah kan orang yang di jalan Allah. Orang di jalan Allah kan banyak, termasuk kita ini sekarang taklim juga sabilillah. Kalau dikiaskan semua sabilillah itu boleh diberikan zakat, jamaah taklim kasih zakat juga ini. Santri juga berhak menerima zakat, tapi al-mu'tamad kan bukan. Ya intinya ketika saya dikasih zakat, merasa atau dia menilai saya mustahik dari segi sabilillah, ya saya tolak. Saya nggak terimanya. Saya arahkan untuk diberikan kepada mustahiknya. Yang paling banyak kasusnya ini di dalam fidyah. Ini seringkali saya sampaikan. Ya, ketika ada orang mengeluarkan fidyah, fidyah itu yang boleh menerimanya hanya dua golongan. Ya fakir atau miskin. Orang fakir ini kan keadaannya lebih buruk daripada miskin. Jadi yang boleh kita kasih fidyah atau yang boleh menerima fidyah hanya orang fakir dan miskin aja. Selain itu nggak boleh. Cuma kadang nih hukum syariat kalah sama adat kita. Ya. Fakir miskin dikasih sekantong-sekantong. Ustadz dikasih 3-5 kantong kadang. Kalau ustadznya masuk kategori fakir miskin ya nggak apa-apa. Tapi kalau seandainya nggak masuk golongan fakir miskin, haram ustadz itu menerima bagian daripada fidyah itu. Jadi kalau seandainya antum nih tahu, udah paham diberikan hal itu, jangan segan untuk menolaknya, jangan diambil juga. Kalau emang terpaksa udah ke bawah, udah diambil, jangan dikonsumsi, jangan dimakan. Berikan kepada orang yang berhak. Jadi termasuk tuh hadiah yang wajib kita tolak, pemberian yang wajib kita tolak jika pemberian itu sifatnya sedekah wajib seperti zakat atau fidyah, diberikan kepada kita dengan menyangka yang memberi itu kita adalah orang yang berhak menerimanya, padahal kita bukan orang yang berhak. Itu wajib untuk kita tolak. Wa anta lasta kadzalik, ya. Tuhmala ilaika shadaqatun wajibah, diberikan padamu sedekah yang wajib, ala dhanni annaka min ahliha, dengan sangkaan dugaan bahwa kamu adalah orang yang berhak menerimanya. Wa anta lasta kadzalik, sedangkan kamu tidak demikian. Wa minha, di antaranya, dan di antaranya nih contoh lagi sedekah atau pemberian hadiah yang wajib kita tolak. Ayyakuna musdi ilaika zaliman musirran ala zulmi, yaitu tatkala orang yang memberimu adalah orang yang zalim, orang yang jahat, yang terus-terusan dalam kejahatan dan kezalimannya. Wa takhsha, dan kau takut, kau khawatir, idza qabilta ma'rufahu, jika kau terima kebaikannya dia, anna qalbaka yamilu ilaih, bisa membawa hatimu condong kepada dia. Ini yang ketiga. Kalau seandainya ada orang yang dikenal dia sebagai orang yang jahat, orang yang zalim, orang nggak benar nih kita tahu. Kebetulan dia orang berduit, orang kaya, tapi kita tahu tuh orang kerjaannya maksiat.
Tapi bukan berarti harta yang dia dapat itu dari hasil maksiat. Kalau yang pertama itu emang jelas barang haram dikasih ke kita. Kalau ini hartanya bisa jadi memang harta halal, hasil kerja dia, hasil usaha dia. Tapi dia orang jahat, orang zalim, orang nggak benar. Umpamanya dia adalah seorang penguasa yang berbuat, yang bertindak tidak adil terhadap rakyatnya, yang tidak baik dalam menegakkan hukum. Dia ngasih kita, dia memberi kita pemberian hadiah. Nah, kita khawatir kalau kita terima, akhirnya apa? Kita punya hati jadi condong sama dia. Artinya condong apa? Akhirnya redo merestui atas kezalimannya. Kita akhirnya diam atas kemungkarannya. Kita nggak berani menegurnya. Karena dia kasih kita jadi tutup mulut akan kejahatannya. Bahkan bisa membawa kita membenarkan kedustaannya. Au tudahinuhu fiddin, atau bisa kita menjadi penjilatnya dengan dalil agama. Ini banyak terjadi. Ya, hati-hati. Ya. Kalau udah ada orang yang kita tahu hidupnya nggak baik, ya, jangan sekali-kali kita mau berani mujamalah dengan dia. Apalagi banyak mau menerima pemberiannya. Karena apa? Dengan adanya hadiah pemberian, itu sifat manusiawi, akan timbul rasa senang, suka dengan orang yang memberinya, berbuat baik kepada dia. Kalau sosoknya bagus, istiqomah, soleh, bagus. Tapi ini masalahnya ini orang nggak benar, ini orang jahat. Dan terbukti orang udah pada tersakiti sama dia. Nah kita justru malah menjilatnya. Kita malah dekat dengan dia, kita ngambil manfaat dari kekuasaan atau kekayaannya. Itu adalah satu tindakan yang sangat hina dan sangat buruk. Itu sama aja kita menjual agama kita, menjual akidah kita, menjual iman kita demi keuntungan duniawi yang sedikit. Lambat laun kalau nggak sadar, nggak tobat, khawatir orang yang demikian matinya dalam keadaan su'ul khatimah. Jadi gimana? Kalau ada orang datang sama kita yang ditahu dia orang jahat, orang zolim, orang nggak benar, dia mau ngasih kita hadiah, mau ngasih pemberian, baiknya kita tolak. Bahkan wajib kita tolak agar kita tidak membenarkan kemungkaran, keburukan yang dia lakukan. Walaupun kita nggak membenarkan, setidaknya tidak membawa kita diam atas kesalahan yang dia perbuat. Karena biasanya begitu, kalau udah dikasih mulutnya tertutup. Dia salah didiemin, dia bohong didiemin. Yang lebih parah lagi, udah salah dibelain. Yang lebih parah lagi, udah bohong dibenerin. Kenapa bisa terjadi demikian? Itu karena masuk pemberian-pemberian dari orang seperti itu, masuk ke tubuhnya, dagingnya tumbuh dari yang haram, akhirnya semua tindak tanduknya menjadi rusak karena hatinya kotor. Na'udzubillah min dzalik. Makanya jangan mudah terlena dari pemberian orang. Lihat-lihat siapa yang mau ngasih kita, siapa yang memberi kita. Ya, kalau dikasih diberi itu hadiah nikmat datangnya dari Allah, betul. Tapi lihat siapa dulu yang datang. Jangan sampai orang nggak benar kita bilang nikmat juga ini, ya. Itu setan yang ngutus kita, mau merusak kita. Ya. Kadang orang nggak bisa dirusak dari pemikirannya, nggak bisa dirusak dengan ucapan-ucapan. Tapi giliran diunjukin harta,
dikasih uang, mulai luntur tuh. Nggak langsung rusak. Tapi ketika harta itu dinikmati, apalagi sudah masuk ke dalam tubuhnya, dengan sendirinya tuh orang akan hancur. Dengan sendirinya, nggak usah susah-susah lagi setan ngerusak dia, karena dia udah memasukkan sendiri racun ke dalam tubuhnya. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian, au yaghliba ala dhannika annaka mataqabilta minhu. Au yaghliba ala dhannika annaka mataqabilta minhu syai'an yasiru bihaitsu la yaqbalu minka ma talqihi ilaihi la yaqbalu minka ma talqihi ilaihi minal haq. Kalau ada orang zalim memberimu, kan wajibnya untuk kita tolak. Khususnya tatkala tadi bisa membuat kita condong sama dia, atau di sini dikatakan kita punya dugaan yang kuat tatkala kita menerima pemberian dari dia, itu menjadikan kita tidak diterima oleh dia dari apa yang kita sampaikan kepada dia dari kebenaran. Ada orang jahat ngasih kita duit, ngasih kita hadiah, ngasih kita mobil, ya. Kita pede nih, gua mah nggak bakal dah kemakan sama pemberian lo. Gua tetap konsisten, gua tetap istiqomah. Apa yang lo kasih gua terima, nggak apa-apa. Yakin nih dirinya nggak bakal terkotori, nggak membuat dia tutup mulut akan kesalahannya. Oke, kalau seandainya ente yakin begitu, hati-hati. Andai kata benar ente nggak terkotori itu dengan pemberian dia, ada sisi jelek lain. Apa? Ketika ente nerima pemberian dari dia, nanti ada efek negatif ketika dia melakukan kesalahan, ente tegur dia, ente kasih tahu dia kebenaran, dia nggak bakal menerimanya. Kenapa? Karena dia udah nggak memandang kita lagi sebagai orang yang baik. Buktinya apa? Dikasih duit aja mau. Belagak nasehatin lo sekarang. Kemarin gue bagi duit anteng-anteng aja. Ya. Jadi pemberian dari orang nggak benar itu efek negatifnya banyak. Minimalnya apa? Kalau seandainya kitanya nggak rusak, kepercayaan dia sama kita rusak. Sehingga apa? Tatkala kita menyampaikan yang hak, dia tidak akan menerimanya. Ketika kita menyampaikan kebenaran, dia akan menolaknya. Kenapa? Karena dia akan memandang kita, diri dia dan kita sama aja. Cuma bedanya lu pakai peci, pakai sarung. Gue begini, sama-sama bejat. Makanya jangan heran kalau sekarang ada ulama-ulama yang nasihatnya kadang yang dekat sama orang-orang yang nggak benar ya, sama orang-orang yang jahat, yang udah ditahu kejahatannya, kezalimannya, nasihatnya nggak masuk kepada mereka. Kenapa? Karena mereka memandang ulama itu sejenis dengan mereka, cuma beda aja pakaiannya. Ya. Jadi makanya kalau ada orang begitu, jangan kita bangga dekat sama orang-orang yang begitu. Ya kebanyakan yang model begitu kan pembesar-pembesar. Mau pengusahanya, mau pejabatnya, tapi nggak semua pengusaha pejabat itu jelek dan buruk. Ya. Kadang orang-orang yang jelek yang buruk itu mencari orang-orang yang bersih, orang-orang yang baik, buat tameng dia, biar keburukannya ketutup, biar kelihatannya dia orang baik. Yang kasihan nih orang baik yang bahlul nih. Ya, dideketin sama begitu, dikasih duit mau aja, diempanin mau aja tanpa sadar, ya. Itu nurunin derajat dia, menghilangkan juga kewibawaan dia di mata si buruk ini. Akhirnya ketika dia tahu nih
bosnya atau orang besar yang dekat dia salah, dia nasehatin nggak ada gunanya lagi. Kenapa? Karena nih orang udah mikir, lu kemarin juga nikmatin, lu juga seneng juga, belagu aja lu sekarang. Kurang kayak nih suntikannya, disuntikin lagi, akhirnya diem lagi. Makanya kalau ada orang-orang yang udah jelas zalim, mutlak wajib kita terima, wajib kita tolak pemberiannya, karena itu akan merusak. Wa minha, dan diantaranya contoh pemberian yang wajib kita tolak, an ta'lama min hal insanin annahu yaqsidu bisilatihi idlalika an sabilillah bimusa'adihi ala batilin au tarki haqqin. Ini juga banyak terjadi, apalagi di musim pemilu atau pilkada, ya. Termasuk pemberian yang wajib kita tolak tatkala kau tahu keadaan kondisi orang yang memberimu, bahwasanya dia memberimu sesuatu dengan tujuan untuk menyesatkanmu dari jalan Allah. Guna apa? Bimusa'adatihi ala batil, biar kamu mau membantu dia atas kebatilan, biar kamu meninggalkan yang hak. Dia ngasih kita, tujuannya apa? Biar kita ikut sama dia, biar kita lupa akan kebenaran. Padahal kita tahu dia ini nggak benar. Padahal kita tahu dia ini salah. Dia ini orang jahat. Biar kita nggak cegah dia, dia ngasih kita. Bahkan tujuannya apa? Bukan hanya sekedar biar kita nggak mencegah dia, tapi biar bikin kita mendukung dia dalam kesalahannya, dalam kebatilannya. Kadang orang berebut kursi kekuasaan, ya, tanpa kita menyebut oknum tertentu atau siapapun ini berlaku, ya. Kadang udah ditahu nih orang nggak benar, nih orang tukang korupsi, nih orang jahat, ya. Kalau udah ketahuan nggak benernya, korupsinya, jahatnya, bohongnya, otomatis kan orang kagak ada yang mau sama dia. Biar orang banyak yang dukung, yang milih dia, gimana? Ya. Dibaikin, dikasih, ngasih satu-satu ribet, cari kepala-kepala yang bisa banyak pengikutnya. Orang-orang yang paham, yang ngerti, ya, nggak bakal mau ngedukung orang yang begitu. Gimana caranya biar yang paham, yang ngerti itu bisa ngedukung dia, nggak mencegat dia? Ya tadi dikasih. Nggak semuanya sih doyan, ya. Yang istiqomah, yang takut sama Allah, ya, pemberian dari orang-orang semacam itu ya seperti yang dikatakan di sini, pasti mereka tolak karena mereka tahu itu pemberian yang wajib ditolak. Tapi jujur, ada nggak yang tergiur? Banyak. Ya, kalau banyak mah gue nggak tahu, ya. Tapi kalau ada mah ada, ya. Dikasih, diberi, dibaikin, butuh apa, dipenuhin. Jadi agamis tiba-tiba ada pokoknya. Oh, butuh apa, buat acara apa, masjidnya, majelisnya, musolanya, pesantrennya, apa aja. Dia mau nyambung silaturahmi sama kita. Tapi tujuannya menyambung silaturahmi kan baik. Tapi tujuannya apa? Menyambung silaturahmi biar kita mau menolong dia, membantu dia, mendukung dia dalam kebatilan. Minimalnya kita meninggalkan kebenaran.
Kalau lu nggak mau dukung, lu diem dah, nggak usah pakai ngoceh. Minimalnya itu. Nah, kalau kita tahu demikian, maka wajib untuk kita tolak. Nah, kita bisa sensitif tahu orang memberi kita tujuannya ini dan itu kalau memang hati kita ini bersih, nggak gede cinta dunianya. Cuma kalau cinta dunia kita kegedean, ya, yang jelek, yang salah, asalkan enak nyampe ke kita, dalilnya nggak jauh lagi, husnuzon. Wah, ini mah kemarin mah udah nggak bener nih dia waktu mimpin. Ini korup, ini nggak nepatin janji. Tapi dia nganterin mobil nih ke gua. Mudah-mudahan deh berkat sedekahnya nih dapat taufik dan hidayah. Ada aja tuh dalilnya tuh. Iya. Daripada dikasih ke orang yang nggak benar, mendingan gue yang nerima. Soleh banget lah dulu. Iya. Akhirnya dia nggak benar, lu nggak benar juga nanti. Maka kalau hubung dunia kita kuat, ini contoh-contoh tadi kagak berlaku semua nih sama kita nih. Semuanya bakal kita terimain. Ini semua contoh pemberian yang wajib kita tolak. Ngajinya, taklimnya gampang, tapi prakteknya tidak segampang ya teori yang kita pelajari ini. Dan ini mungkin terjadi kepada siapapun, ya apalagi public figure, apalagi seorang ulama, mau habib kek, mau ustadz kek, mau kiai. Ini lebih banyak nih godaan-godaan semacam ini. Hati-hati ya. Makanya kalau saya doanya jangan sampai ketemu, kenal sama orang-orang begitu dah. Mendingan jauh, nggak usah pakai datang, jauhin aja udah. Gue ngeri kalau udah datang nanti tergiur juga. Sekarang gue ngomong haram, wajib tolak. Depan gue 1 M celeng nanti gue. Tapi mudah-mudahan jangan dah. Na'udzubillah min dzalik. Makanya kita umat Islam harus jadi orang yang sukses, jadi orang yang kaya. Jadi kita mau bahagia juga mandiri, bukan gara-gara orang. Ya, kalau bahagia sukses kita gara-gara orang, repot, ngarepnya manusia mulu nanti. Tapi kalau kita sukses sendiri, kita kaya karena usaha kita sendiri, cakep, nggak ngarep dari manusia. Yang ada orang pada butuh sama kita. Tapi tatkala Allah kasih kesuksesan, banyak orang butuh sama kita, juga jangan jadi orang pelit. Iya. Pokoknya jadi orang gimana aja di situ kita ada jadi peluang baik, jadi peluang buruk. Jadi orang sukses bisa jadi baik, bisa jadi orang buruk. Jadi orang kurang sukses, ya ekonomi kurang bagus, bisa jadi orang baik, bisa juga jadi orang buruk. Ya, semua tergantung gimana kepribadian kita. Ya, gimana tergantung iman kita, takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa min hadzal gabil, di sini dicontohkan nih. Dan di antara contoh dari bagian yang ini, ma ya'khuzuhul qadi wal 'amil, yaitu suatu pemberian yang diambil, yang diterima oleh qadi, oleh hakim dan para amilnya, para pembantunya. Hadiah yang diambil, yang diterima oleh para penegak hukum, wa ghairihima, dan selain dari mereka, min ulatil umur, dari orang-orang yang mengurusi banyak keperluan manusia, minal khasmain, terutama yang ada dalam perkara yang sedang menangani dua orang yang bermasalah, au ahadihima, atau dia megang salah satunya, idza tarafa'a ilaihim, tatkala mereka yang bermasalah mengadukan masalahnya kepada penegak hukum. Wa hadza huwa ar-rasya' al-muharram, ini adalah merupakan rasuah, sogokan yang jelas diharamkan.
Nah ini dicontohinnya yang terakhir nih, pemberian yang membuat kita membantu kebatilan. Itu banyak terjadi pemberian yang diterima oleh para penegak hukum yang diberikan oleh orang-orang yang dalam atau sedang berperkara. Ya, mau ke hakimnya kek, mau ke jaksanya kek, atau ke polisinya kek. Ya. Itu kan kalau diberi sesuatu oleh mereka yang sedang bermasalah, ya secara tidak langsung yang ngasih itu kan butuh bantuannya. Biar kesalahannya ditutupin, biar perkaranya dimenangin. Nah ini jelas adalah merupakan rashwah, merupakan sogokan yang kata Nabi, ar-rashi wal murstashi kilahuma finnar. Orang yang menyogok dan yang disogok dua-duanya ada di neraka. Ya, seperti apa nih kasus yang lagi rame sekarang, masalah judi online, ya kan? Penanggung jawabnya kan di Komdigi. Ternyata ada staf-staf di Komdigi itu yang melindungi situs-situs judi online. Harusnya mereka yang ngeblokir semua, diblok semua tuh situs yang mengandung judi online. Tapi karena mereka dikasih, ya kalau nggak salah ya, saya dengar di berita itu per bulannya 8 miliar ada. Ya. Dapat 8 miliar. Lu umur udah berapa ya sekarang? 50 tahun. Dari orok kerja sampai umur 50 tahun tuh gaji dikumpulin, duit dikumpulin belum nyampe tuh 8 miliar. Tapi alhamdulillah hidup gak? Hidup, sehat afiat, seneng gak? Seneng. Ini orang kagak ngapa-ngapain nih, cuma main enter doang istilahnya, pencet-pencetan tuh komputer. Iya, 8M. Gimana kagak silau? Alhamdulillah keburukan-keburukan itu sekarang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita punya harapan ya sama pemimpin pemerintah yang baru ini, mudah-mudahan keburukan-keburukan, kejelekan-kejelekan yang ada di negeri kita, di bangsa kita ini dibuka dan diberantas semuanya. Ya, khususnya para koruptor, para penjahat-penjahat negara ini. Ya. Orang menjudi online itu kan buruk, dosa. Yang lebih jelek dari para pemain judi online siapa? Ya bandarnya. Yang lebih jelek lagi itu apa? Pelindungnya. Penegak hukum yang melindungi mereka, itu yang paling gede dosanya. Pantes dapatnya gede. Ya. Itu yang paling gede dosanya. Sekarang udah mulai ditangkap-tangkepin. Mudah-mudahan nih palanya juga ketangkep nih, nggak dilindungin. Ya. Itu kan sangat merusak anak bangsa. Ya. Makanya gregetan banget saya sama judi online. Ini yang saya dengar aja nih, gara-gara judi online yang ngadu sampai akhirnya bercerai itu mungkin 10 lebih kali. Itu yang saya dengar, yang saya tahu. Ya gimana ke yang lain? Rumah tangga hancur gara-gara itu. Yang lucu dulu apa? Lakinya berjudi, emaknya berjudi, yang ngadu anaknya. Ini gue puyeng lagi itu ngadepinnya, gimana ceritanya nih? Rata-ratanya kan lakinya yang berjudi. Ada juga yang laki diajarin sama bininya. Wah ini kan udah parah banget. Ini kacau, jangan cuma kelihatan nggak kumpul di meja judi, cuma main game aja kelihatan efeknya. Candunya lebih dari narkoba. Kayak orang kalau mau narkoba nggak punya duit, barang apa nanti jual, ngerampok pun jadi, ngebegal jadi. Sama orang judi online juga begitu. Makanya kalau orang main judi dosa, lebih dosa bandar ya, lebih dosa lagi orang yang ngelindunginnya. Apalagi yang ngelindungin ini yang punya kuasa untuk mencegah mereka. Bukan kekuasaan
gunakan untuk mencegah mereka, malah untuk melindungi mereka. Nggak kebayang itu dosanya, tanggung jawabnya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak dia membuat umat Nabi Muhammad berdosa karena dia. Kalau dia nggak bertaubat, insya Allah sebelum dia mati juga azabnya dia udah rasa dari Allah itu. Siksanya udah bertubi-tubi. Di dunianya dia bakal susah, di kuburnya lebih susah, di akhiratnya bakal jauh lebih susah lagi. Na'udzubillah min dzalik. Hada huwa ar-rasya' al-muharram. Ya. Kemudian walahu tatimmatun mazkuratun fi mawadhi'iha. Dan dalam hal ini masih banyak ya contoh-contoh lain yang disebutkan di kitab-kitab lain di tempat pembahasan semacam ini. Fa'alaika, maka hendaknya kamu fi birraddi fi jami'i hadhil masail mazkurah, wajib untuk menolak dalam beberapa contoh ini yang telah disebutkan. Artinya menolak pemberian hadiah dalam contoh-contoh yang sudah disebutkan tadi. Kemudian wa iyyakan tad'u ala nafsika. Ini pembahasan baru lagi. Dan hindarilah olehmu berdoa enggak baik untuk kebinasaanmu sendiri, au ala waladika, atau untuk anakmu, au ala malika, atau untuk hartamu, au ala ahadin minal muslimin, atau atas seorang muslim siapapun dia, wa in zalamah, walaupun dia menzalimimu. Imam Haddad mengingatkan kepada kita, jangan pernah sekali-kali kita berdoa minta sama Allah sesuatu yang jelek. Ya. Mau itu doa buat diri kita sendiri ataupun kepada orang lain. Artinya jangan suka jadi orang yang sumpah serapah. Kalau ngomong itu berkata semaunya seenaknya, khususnya dalam keadaan emosi, dalam keadaan marah. Ya, kadang kita ketika kesal sama diri kita sendiri, kita suka nyumpah ngata buat diri kita sendiri itu. Kesal sama bini, kesal sama suami, suka nyumpah berdoa nggak baik itu buat bini atau suami. Marah sama anak. Kadang tuh anak disumpah dikata apa? Subhanallah. Anaknya udah durhaka, disumpahin nggak baik. Bukan jadi benar tuh anak, tambah jadi durhaka. Udah tahu anaknya nggak benar, bandel. Malah kita kata emang dasar lu anak durhaka. Emang lu anak neraka, anak ini, anak dikata seadanya. Bukan jadi baik tuh anak. Disumpahin yang nggak baik, marah tambah nggak baik nanti jadinya. Jadi jangan pernah kita menyumpah, berdoa, minta sama Allah untuk diturunkan keburukan kepada siapapun. Bahkan kepada orang yang menzalimi kita. Itu aja kita dilarang, nggak boleh kita nyumpahin. Fa inna man da'a ala man zalamahu, karena sesungguhnya orang yang telah berdoa untuk kebinasaan orang-orang yang telah menzaliminya, faqadin tasara minhu, maka orang yang menzaliminya maka dia telah membalasnya, ya. Artinya sama-sama dia sudah berbuat zalim. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, qala sallallahu alaihi wasallam, la tad'u ala anfusikum, janganlah kalian berdoa untuk kebinasaan kalian.
wala ala auladikum, dan juga jangan berdoa untuk kebinasaan anak-anak kalian. Wala ala amwalikum, dan juga jangan berdoa jelek atas harta kalian. La tuwafiqu minallahi sa'ata ijabah. Jangan sampai kalian berdoa demikian bertepatan saat ijabah dari Allah. Khawatirnya ketika kita lagi berkata nggak baik, lagi berdoa yang jelek, itu pas saat ijabah. Akhirnya apa? Allah kabulin tuh kita punya doa, yang nyesel siapa? Kita. Biar celaka dah tuh sekalian, biar kualat dah tuh, biar mampus dah, biar ini dah, biar itu. Pas ijabah, Allah ijabah, Allah kabulin. Terjadi. Akhirnya yang susah, yang sedih siapa? Kita juga. Nabi SAW larang keras nih kita untuk berdoa yang nggak baik kepada siapapun. Setidaknya kalau memang kita nggak bisa mendoakan kebaikan, ya diem, jangan sampai justru kita sumpah serapah. Lagi-lagi khawatirnya kalau tuh doa nggak menimpa orang yang kita sumpahin, malah berbalik kepada kita. A'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah jaga kita dari segala keburukan. Allah berikan taufik kita untuk segala kebaikan. Amin ya rabbal. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullah. Wa atubu ilaih. Taubatan nasuha. Taubatan nasuha. Taubatan nasuha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalul ma'ruzana wa nabiyuna min qabli. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatul haqq la ilaha illa huwa wa la ilaha illa huwa insyaallah ta'ala minal aminin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min 'amalin la yurfa'. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma iftah 'alaina fatahal 'arifin wa faqihna fid din waj'alna min 'ulama'il 'amilin al-mahdin al-mukhlasin bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعل الباطل مشتبها علينا فنتبع الهوى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام